Manchester United kembali harus menelan pil pahit usai kalah dalam laga sengit melawan rival panasnya Arsenal. Meski tampil dominan dan sempat menguasai jalannya pertandingan, hasil akhir justru tidak berpihak pada setan merah. Di hadapan publik sendiri mereka harus kembali mengakui keunggulan meriam London. Kurangnya akurasi menjadi masalah utama yang membuat taktik Ruben Amorim tidak berjalan sempurna. Serangan demi serangan United seringkali gagal berbuah gol meski peluang tercipta cukup banyak. Sementara itu Arsenal memanfaatkan kesempatan kecil dengan sangat baik untuk membawa pulang kemenangan dari Old Trafford. Lantas, bagaimana jalannya laga panas ini? Starting 11 Moment kali ini membahas Mikel Arteta yang buktikan bahwa MU itu lemah. Mari kita simak selengkapnya. Pertemuan Manchester United versus Arsenal pada 17 Agustus 2025 menjadi salah satu laga yang paling kita nanti di awal musim Premier League ini. Sejak era 1990-an, kedua tim ini memang dikenal sebagai rival abadi yang selalu menghadirkan atmosfer panas baik di lapangan maupun di luar lapangan. Setiap kali keduanya bertemu, kita seakan kembali disuguhkan aroma klasik persaingan lama yang penuh gengsi dan harga diri. Sorotan terbesar dari duel ini sebenarnya datang dari dua striker baru yang menghuni kedua kubu. Arsenal dengan Victor Gyökeres dan MU dengan Benjamin Sesko. Dua striker paling diburu yang kini bergabung dengan kubu berseberangan. Victor Gyökeres dan Benjamin Sesko sendiri tentu bukan nama yang sembarangan. Gyökeres tampil luar biasa bersama Sporting Lisbon musim lalu dengan catatan 33 gol yang mana juga menyerupai catatan Sesko di Bundesliga bersama RB Leipzig. Kini dengan seragam baru keduanya diharapkan bisa langsung memberikan dampak besar. Tidak hanya untuk timnya masing-masing, tapi juga untuk rivalitas klasik yang akan kembali membara di Old Trafford. Meski laga Manchester United kontra Arsenal pada 17 Agustus 2025 diharapkan bakal syarat drama karena adanya duel penyerang baru mereka, namun pada akhirnya hal itu justru tidak terjadi. Ruben Amorim memasang skema andalannya 3-4-2-1. Matheus Cunha dipilih sebagai ujung tombak, ditopang dua AMF, Mason Mount dan Bryan Mbeumo. Casemiro dan Bruno berdua di tengah, Dorgu dan Dalot bermain di sektor wingback. Sementara trio defender diisi Yoro, De Ligt, dan Shaw dengan Altay Bayindir mengisi pos penjaga gawang. Tidak ada nama Sesko di line up. Berbeda dengan United, Mikel Arteta bersama Arsenal di sisi lain tidak ragu untuk langsung tampil dengan kekuatan penuh. Sejak awal laga, The Gunners turun dengan formasi 4-3-3 yang agresif. Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli dipasang di kedua sisi sayap untuk memberi suplai bola dan dukungan penuh kepada Gyökeres yang diplot sebagai ujung tombak. Rice, Odegaard, dan Subimendi ditempatkan di tengah. Saliba dan Gabriel mengawali pertahanan. White dan Calafiori mengisi area fullback dengan David Raya melengkapi di bawah Mister. Meski Manchester United pada akhirnya tidak menurunkan Benjamin Sesko sebagai starter seperti yang kita harapkan, jangan salah dulu. Sebab setan merah ternyata justru tampil jauh lebih memukau dibandingkan laga-laga mereka di musim sebelumnya. Sejak pramusim, performa United sendiri sebenarnya memang sudah menunjukkan tanda-tanda positif. Kehadiran pemain-pemain baru yang merupakan incaran utama Ruben Amorim membuat pelatih asal Portugal itu mulai benar-benar memahami bagaimana cara menangani tim ini. Hasilnya terlihat jelas karena performa impresif di pramusim kembali mereka tampilkan saat menghadapi Arsenal. Strategi double attacking midfielder yang diterapkan Amorim terbukti mampu memberikan ancaman serius bagi pertahanan Arsenal. Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha berulang kali menebar teror dengan pergerakan dinamis serta kreativitas mereka di lini depan. MU bahkan sukses catatkan 22 shot sepanjang pertandingan menunjukkan permainan mereka yang begitu agresif.
Selain itu, Manchester United juga tercatat menguasai sekitar 61% ball possession, membuat mereka unggul sepanjang pertandingan. Peluang pertama dari Manchester United terjadi pada menit ke-24 ketika Bryan Mbeumo melakukan tusukan dari sisi kanan dan melepaskan sepakan keras yang sempat membentur bek Arsenal sebelum akhirnya berbuah tendangan sudut. Pada menit ke-38, Matheus Cunha juga lagi-lagi berhasil lepas dari kawalan Declan Rice dan langsung mengarahkan tembakan ke gawang. Namun peluang berbahaya itu masih bisa diamankan dengan baik oleh kiper David Raya. Peluang terbaik MU sebenarnya datang pada menit ke-30. Tepatnya saat Patrick Dorgu melakukan soloran mengesankan sebelum akhirnya melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Sayangnya, sepakan tersebut lagi-lagi hanya membentur tiang gawang dan gagal membuka skor. Pada menit ke-73, Mbeumo juga kembali hampir amankan laga dengan gol tunggal dari Hiddink. Sayangnya, bagi Raya eksekusi Mbeumo masih bisa ditepis. Meski Manchester United tampil mengerikan dan menguasai hampir semua statistik pertandingan, namun pada akhirnya hasil justru tidak memihak kepada mereka. Arsenal berhasil mencuri kemenangan lewat cara yang sudah sangat familiar. Yap, apalagi kalau bukan set piece. Rupanya, Mikel Arteta dan timnya masih mengingat jelas kelemahan United di bawah arahan Ruben Amorim musim lalu, yakni pertahanan mereka yang kerap rapuh menghadapi situasi bola mati. Hal inilah yang dimanfaatkan The Gunners untuk mencetak satu-satunya gol dalam laga penuh tensi ini. Gol Arsenal tercipta pada menit ke-13 melalui skema sepak pojok. Umpan matang yang dikirimkan ke kotak penalti sebenarnya sempat ditepis oleh kiper Altebayindir. Namun, karena situasi di depan gawang begitu padat dan sempit, bola hasil tepisan tersebut justru jatuh tepat ke arah Ricardo Calafiori. Bek anyar Arsenal itu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menanduk bola ke gawang, membuat Arsenal unggul 1-0. Gol ini menjadi pukulan telak bagi United yang sebenarnya tampil dominan sejak menit awal. Usai unggul, Arsenal justru lebih banyak ditekan dan kesulitan menggandakan skor. Manchester United tampil semakin agresif, melancarkan gelombang serangan demi serangan yang membuat jantung fans The Gunners berdegup kencang. Situasi ini memaksa Arsenal bertahan lebih dalam sepanjang laga demi mempertahankan keunggulan tipis mereka. Meski demikian, ada satu momen krusial yang seharusnya bisa mengubah jalannya pertandingan. Pada sebuah penetrasi di kotak penalti, Matheus Cunha secara tidak sengaja dijatuhkan oleh tackle William Saliba. Sayangnya, wasit tidak melihat kejadian tersebut dan tanpa bantuan VAR, momen itu berlalu begitu saja. United akhirnya harus menerima kekalahan pahit yang menerpa mereka di awal musim. Bryan Mbeumo sempat mendapat peluang lewat tandukan. Posisinya yang tidak banyak mendapat pengawalan berarti membuat ex-Brentford leluasa melepas tandukan. Namun, David Raya masih terlalu tangguh sehingga gawang Arsenal masih bisa selamat. Sesko masuk pada menit ke-65 menggantikan Mason Mount, tapi dampak yang dihadirkan tidak terlalu terasa. Pemain Slovenia itu hanya mencatat 2 upaya off target, sedikit lebih baik dari Gyökeres tapi tetap tak mampu hasilkan gol. Pertandingan antara Manchester United dan Arsenal kali ini pada akhirnya memberikan pelajaran penting bagi kedua tim. Manchester United tampil dominan dengan penguasaan bola dan variasi serangan yang lebih hidup dibanding musim lalu. Tetapi tetap saja hasil akhir memperlihatkan kelemahan mereka. Dominasi tanpa eksekusi yang tajam tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan hal itu terlihat jelas ketika beberapa kali serangan United dari sisi sayap tidak mampu dimaksimalkan karena tidak ada pemain yang berada di posisi tepat untuk menyambut bola di kotak penalti. Bagi United, pelajaran utama yang harus dipetik adalah soal efektivitas. Sepintar apapun strategi Ruben Amorim, serangan yang tidak dibarengi dengan finishing klinis hanya akan berujung sia-sia. Mereka membutuhkan penyerang yang lebih sering berada di posisi berbahaya dan mampu menyelesaikan peluang kecil menjadi gol.
Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa cepat atau lambat Amorim harus berani memberi peran lebih besar untuk Benyamin Sesko yang memang direkrut sebagai ujung tombak baru tim ini. Di sisi lain, Arsenal menunjukkan sisi lain yang patut diapresiasi. Kemenangan tipis ini menjadi bukti bahwa skema set piece mereka bisa menjadi senjata mematikan. Apalagi ketika menghadapi tim besar dengan lini belakang yang masih rapuh menghadapi bola mati. Selain itu, pertahanan solid The Gunners yang dipimpin William Saliba dan Declan Rice juga menjadi modal penting dalam mengarungi musim panjang Premier League. Jika konsistensi ini bisa terus dipertahankan, Arsenal diprediksi tetap akan menjadi pesaing kuat dalam perburuan gelar. Meski demikian, Arsenal juga punya PR yang tak kalah besar. Victor Gyökeres yang digadang-gadang bakal menjadi mesin gol baru terlihat masih kesulitan beradaptasi dengan kerasnya intensitas fisik Premier League. Arteta harus mencari cara untuk memaksimalkan potensi striker asal Swedia tersebut agar bisa lebih cepat nyetel dengan gaya main The Gunners. Jika Gyökeres berhasil menemukan ritmenya, Arsenal bukan hanya punya pertahanan solid, tapi juga lini depan yang jauh lebih berbahaya. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Manchester United yang lagi-lagi kalah dari Arsenal. Bagaimana menurut kalian? Apa yang menyebabkan MU kalah kali ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.